Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video eksperimen korosi pada paku besi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Asgafin. Saya Nadela Putri. Saya Dina Fikri. Saya Cecilia Putri Ananda. Hipotesa atau dasar teori 1. Korosi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anode mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katode, di mana oksigen tereduksi. Ion besi 2 yang terbentuk pada anode selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi, tambang yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari, dari yang bermanfaat sampai dengan yang merusakkan. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26. Besi juga mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Hal ini karena beberapa hal, diantaranya yang pertama, kelimpahan besi di kulit bumi cukup besar. Yang kedua, pengolahannya relatif mudah dan murah. Yang ketiga, besi mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan dan mudah dimodifikasi. Salah satu kelemahan besi adalah mudah mengalami korosi. Korosi menimbulkan banyak kerugian karena mengurangi umur pakai berbagai barang atau bangunan yang menggunakan besi atau baja. Sebenarnya, korosi dapat dicegah dengan mengubah besi menjadi baja tahan karat atau stainless steel. Akan tetapi, proses ini terlalu mahal untuk kebanyakan penggunaan besi. Korosi besi memerlukan oksigen dan air. Berbagai jenis logam contohnya zinc dan magnesium dapat melindungi besi dari korosi. Alat yang kita butuhkan untuk melakukan eksperimen korosi pada paku besi yaitu 7 cup gelas plastik, 7 buah plastik setengah kilo, 2 buah sendok makan, dan karet gelang 7 buah. Bahan yang digunakan untuk membuat eksperimen korosi pada paku besi. Di antaranya ada air mentah, minyak goreng, cuka, air matang, larutan deterjen, dan air garam, serta ada paku besi. Langkah kerja untuk membuat eksperimen korosi pada paku besi. Pertama-tama siapkan larutan yang digunakan, yaitu air mentah, minyak, cuka, air matang, larutan deterjen, dan air garam serta udara. Lalu langkah selanjutnya masukkan paku ke dalam masing-masing larutan. Selanjutnya, tutup wadah menggunakan plastik setengah kilo. Setelah ditutup, lalu ikat menggunakan karet. Setelah wadah ditutupi dengan plastik, simpan wadah selama 3 hari. Kemudian keluarkan paku dan kemudian amati. Dan masukkan kembali paku hingga hari ke-7. Setelah itu diamati.
Hari ini adalah hari ketiga percobaan korosi pada paku. Di sini saya akan membuka satu persatu wadah yang telah berisikan paku. Wadah pertama adalah wadah yang berisikan minyak. Wadah pertama yang saya buka adalah wadah yang berisikan minyak. Di sini saya akan mengambil paku di dalam minyak ini. Dan paku yang telah direndam oleh minyak ini tidak ada karat yang terjadi pada paku ini. Wadah kedua yang saya buka adalah air yang berisikan sabun deterjen. Di sini saya akan mengambil paku yang ada di dalam air ini. Dan pada paku ini tidak terjadi karatan, tetapi di bagian atas terjadi karatan. Wadah ketiga yang saya buka adalah wadah yang berisikan udara. Paku yang ada di dalam udara ini sangat berkarat. Wadah keempat yang saya buka adalah wadah yang berisikan air mentah. Pada paku yang ada di dalam wadah ini, paku menjadi hitam dan berkarat, serta air mentah yang ada di dalam wadah ini berubah warna menjadi kekuningan atau orange. Dan pada air ini di atasnya terdapat seperti minyak-minyak butiran kecil. Wadah kelima yang saya buka adalah wadah yang berisikan air matang. Pada wadah ini, paku yang ada di dalamnya terjadi karat. Dan air yang ada di dalam ini berubah warna menjadi kuning. Wadah keenam yang saya buka adalah wadah yang berisikan cuka. Paku yang ada pada dalam cuka tidak berkarat, tetapi cuka di dalamnya terdapat butiran-butiran kecil berwarna kecoklatan. Wadah terakhir yang saya buka adalah wadah yang berisikan air garam. Paku yang ada pada dalam air garam ini tidak berkarat, tetapi paku ini menghitam. Lalu air garam yang ada pada dalam wadah ini berubah warna seperti krem, dan di bawahnya terdapat butiran-butiran kecil seperti ini yang berwarna seperti coklat atau oranye. Sekian hasil dari percobaan korosi pada besi pada hari ketiga ini. Hari ini adalah hari ketujuh percobaan korosi pada besi. Di sini saya akan membuka wadah satu persatu dan menunjukkan hasilnya pada hari ketujuh ini. Wadah pertama yang saya buka adalah wadah yang berisikan minyak goreng. Kondisi paku pada minyak goreng ini tidak terjadi berkarat. Wadah kedua yang saya buka adalah wadah yang berisikan air sabun.
Pada paku yang ada di dalam air sabun tidak terjadi berkarat, tetapi pada atasnya terjadi karatan. Dan kondisi air ini di bawahnya ada banyak bulat-bulatan biru seperti ini. Wadah ketiga yang saya buka adalah wadah yang berisikan udara. Pada wadah ini, paku di dalamnya menjadi sangat berkarat. Wadah keempat yang saya buka adalah wadah yang berisikan air mentah. Pada wadah ini, paku di dalamnya berubah menjadi hitam dan berkarat sedikit dan berkarat sebagian. Lalu air yang ada pada air mentah ini berubah warna menjadi kuning kecoklatan serta bawahnya terdapat banyak kotoran seperti ini. Wadah kelima yang saya buka adalah wadah yang berisikan cuka. Paku yang ada pada dalam cuka tidak mengalami perubahan, tetapi pada atas paku terjadi karatan sedikit. Dan di dalam cuka, di bawahnya terdapat kotoran seperti ini. Wadah keenam yang saya buka adalah wadah yang berisikan air matang. Pada paku yang ada di dalam air matang ini sebagian berkarat, namun tidak menyeluruh. Dan air yang ada pada dalam wadah ini menjadi berubah warna menjadi kuning atau keorenan. Dan di bawahnya terdapat kotoran seperti ini. Wadah terakhir yang saya buka adalah wadah yang berisikan air garam. Pada paku yang ada pada dalam air garam ini berubah menjadi sangat hitam. Dan air garam berubah warna menjadi seperti coklat muda dan di bawahnya terdapat seperti kotoran seperti ini. Sekian hasil percobaan korosi pada paku kelompok saya yang terjadi pada 7 hari ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, yaitu berdasarkan data hasil pengamatan hari ketiga, jelaskan. A. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas. Jawabannya, paku besi yang paling cepat berkarat pada hari ketiga yaitu paku yang berada pada gelas air matang. Pada paku yang berada pada gelas air matang tidak hanya sangat berkarat, tetapi juga mengalami perubahan warna larutan, yang semula warna larutannya bening menjadi agak kecoklatan. Yang B, paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas. Jawabannya, paku besi yang lambat berkarat adalah pada gelas udara dan gelas air mentah. Pada paku yang berada di gelas air mentah juga mengalami perubahan warna paku menjadi hitam dan juga mengalami perubahan warna larutan yang semula bening menjadi agak kecoklatan. Yang C, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Jawabannya, paku besi yang tidak berkarat ada pada gelas yang berisikan air sabun deterjen, minyak goreng, cuka, serta garam. Tetapi pada gelas air garam, paku besi berubah menjadi warna hitam dan di dalam gelas air garam terdapat gelembung-gelembung. Untuk pertanyaan kedua, berdasarkan data hasil pengamatan hari ke-7, jelaskan. A. Paku besi yang paling banyak berkarat adalah pada gelas. Jawabannya, paku besi yang paling banyak berkarat pada hari ke-7 yaitu paku yang berada pada gelas air matang dan udara. Sama halnya seperti hari ketiga, paku yang berada pada gelas air matang tidak hanya sangat berkarat, tetapi juga mengalami perubahan warna larutan, yang semula warna larutannya bening menjadi agak kecoklatan. B. Paku besi yang sedikit karat adalah pada gelas. Jawabannya,
Paku besi yang paling sedikit berkarat adalah pada gelas air mentah. Sama halnya seperti hari ketiga, paku yang berada pada gelas air mentah juga mengalami perubahan warna paku menjadi hitam dan juga mengalami perubahan warna larutan yang semula bening menjadi agak kecoklatan. C. Paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas. Sama halnya seperti hari ketiga, paku besi yang tidak berkarat ada pada gelas yang berisikan air sabun deterjen, minyak goreng, cuka, serta garam. Tetapi pada gelas air garam, paku berubah menjadi warna hitam. Dan di dalam gelas air garam terdapat gelembung-gelembung gas. Korosi adalah peristiwa perusakan oleh zat lain secara kimia, misalkan pengkaratan pada besi. Korosi juga merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Paku besi yang mengalami korosi adalah paku yang dimasukkan pada gelas udara, gelas air matang, dan gelas air mentah. Sedangkan paku besi yang tidak mengalami korosi adalah paku yang dimasukkan pada gelas minyak, gelas cuka, gelas air sabun deterjen. Sementara itu, paku besi yang tidak mengalami korosi tetapi mengalami perubahan warna pada pakunya menjadi hitam adalah paku yang dimasukkan pada gelas air garam. Dari hasil eksperimen ini dapat kami simpulkan bahwa paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku yang berada pada gelas air sabun deterjen, gelas minyak goreng, dan gelas cuka. Hal ini bisa terjadi karena faktor yang mempengaruhi korosi adalah oksigen, air, dan kelembapan udara serta zat elektrolitnya. Agar tidak terjadinya korosi pada besi, jangan sampai besi terkontaminasi dengan air atau larutan yang dapat menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat. Jika kita menghindarkan besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi dengan oksigen yang dapat membuatnya menjadi berkarat. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melindungi bahan besi dari korosi dapat dilakukan dengan cara pelapisan besi dengan bahan yang tidak mengalami pengkorosian atau bahan yang tidak bereaksi dengan oksigen, sehingga besi dalam keadaan bebas oksigen dan tidak mengalami korosi. Untuk sarannya, setiap melakukan praktikum diharapkan dapat memperhatikan prosedur kerja serta memperhatikan keselamatan kerja. Selain itu, diusahakan untuk memperbanyak referensi guna untuk memudahkan kita dalam melakukan praktikum maupun dalam penyusunan laporan praktikum. Sekian video eksperimen korosi pada paku besi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.